Maka semua ini janji-janji Allah ini, kalau kita memenuhi semua perintah-perintah Allah, perintah-perintah yang senantiasa diperintahkan kepada umatnya, Allah akan menepati janjinya. Kalau janji manusia mungkin bisa mangkir, mungkin bisa ingkar, tetapi Allah kalau berjanji tidak akan pernah meleset sedikit pun dari janjinya tersebut. Yang pertama, Allah memberikan janjinya kepada orang yang selalu ingat kepada Allah. Allah mengatakan, dalilnya dalam surat Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu surat nomor 2 ayat 152. Fadhkuruni yadhkurkum. Suratnya surah Al-Baqarah surat nomor 2 ayat 152. Nanti kalau ada mushafnya boleh dilihat. Nah, di dalam ayat tersebut Allah mengingatkan, barang siapa yang ingat kepadaku, ingat kepada Allah manusia, maka aku pun akan ingat kepadanya. Di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, barang siapa yang ingat kepadaku dalam keadaan sendiri-sendiri, maka aku akan ingat kepadanya di dalam diriku. Dan barang siapa yang mengingatku dalam keadaan khalayak ramai, dalam sekumpulan banyak orang, dia ingat pada Allah, maka aku akan menyebutnya di tengah penduduk-penduduk langit, di tengah malaikat-malaikatnya. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, kalau kita ingin dikenal sama Allah, maka kita memperbanyak ingat kepada Allah, memperbanyak zikir kita kepada Allah. Bukan hanya melafazkan zikir saja, tetapi hati kita pun senantiasa merasa diperhatikan oleh Allah, merasa Allah senantiasa berada bersama kita. Sehingga apa? Sehingga kita takut melakukan perkara-perkara yang diharamkan, takut berbuat salah, ngomong takut dia ngomong yang kotor, ngomong pun takut yang salah, pandangan pun terjaga. Karena apa? Senantiasa merasa diperhatikan oleh Allah. Mungkin dalam keadaan sendiri-sendiri tidak ada orang yang melihat ketika kita berani bermaksiat, tetapi ketahuilah, kamera Allah selalu mengintai, selalu melihat kita melakukan keburukan-keburukan. Jadi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, Allah pun akan ingat kepadanya dalam keadaan susah. Makanya kalau kita itu tidak boleh berlebih-lebihan dalam perkara dunia. Senang, terlalu senang, tidak boleh. Ada Allah yang harus kita ingat. Berikan ruang hati kita untuk berzikir pada Allah, ingat pada Allah. Sedih, sampai terlalu sedih, sampai meratap, sampai membuat sakit tubuh kita karena sedihnya itu pun tidak boleh berlebihan. Ada Allah yang mengangkat masalah kita, ada Allah yang mengangkat persoalan-persoalan kita. Minta pada Allah beristighfar agar persoalan kita diangkat. Daripada kita meratapi kesedihan kita yang mendalam, serahkan semua masalah itu kepada Allah. Maka yakinlah Allah akan menolong kita dalam keadaan sedih tersebut. Maka orang-orang yang senantiasa ingat pada Allah, hatinya itu tentram, hatinya tenang, jiwanya pun tenang, tidak mudah galau, tidak mudah resah gelisah. Nah, ini tentunya harus dimotivasi pada diri kita masing-masing.